Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada pengendara mobil yang mengendara di malam hari dengan kecepatan tinggi. Dia mengendara tidak lagi memperhitungkan rambu-rambu lalu lintas. Pada saat di persimpangan ada rambu lalu lintas yang berwarna merah. Si pengendara mobil merasa tidak ada mobil dari simpang lain yang akan lewat. Dia hendak menerobos rambu lalu lintas tersebut. Tanpa diketahuinya, ada juga mobil yang berkecepatan tinggi dari simpang lain yang berwarna hijau. Akhirnya kedua mobil itu bertabrakan dengan benturan suara yang cukup kuat. Kedua pengendara mobil itu mengalami luka yang cukup memprihatinkan. Akibat ketidaktaatan atas peraturan lalu lintas, si pengendara yang melanggar lalu lintas membuat celaka dirinya dan celaka orang lain. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah masuk dalam tritu Yesaya di mana bangsa Israel akan pulang dari pembuangan menuju Yerusalem kembali. Tuhan telah membuat hukum kepada bangsa Israel pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir yang dibuat oleh Musa. Hukum dibuat untuk ketertiban bangsa Israel terhadap sesama dan ketaatan terhadap Tuhan. Memahami keadilan adalah sama di hadapan hukum, tidak pilih kasih antara satu dengan yang lain. Keadilan Tuhan adalah kepedulian terhadap semua orang yang taat kepadanya. Tuhan tidak berpihak kepada orang-orang fasik yang melanggar hukumnya. Keadilan Tuhan adalah benar dan menyelamatkan orang-orang yang ditindas atas ketidakadilan. Kenyataan atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk taat kepada hukum, karena hukum itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Hukum yang baik bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Hukum Tuhan adalah hukum kasih, di mana kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan juga kita diajak untuk menegakkan keadilan yang benar, di mana tidak memilih kasih dalam menegakkan hukum. Kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, mari kita juga saling menopang dan membantu terhadap sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.